pertama, pemirsa, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman divonis 3 tahun penjara terkait perkara kasus terorisme. Munarman dinyatakan bersalah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Munarman dinyatakan bersalah melanggar pasal 13C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebelumnya, Munarman dituntut 8 tahun penjara. Munarman diyakini jaksa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Jaksa dalam pemaparannya mengatakan Munarman awal mulanya masuk di kalangan organisasi yang berbasis dan berbaiat dengan ISIS saat menjadi pengacara MMI pada 2002. Jaksa menyebut sejak saat itu Munarman kenal dengan beberapa organisasi. Ya, pemirsa, ex-sekretaris umum Front Pembela Islam Munarman divonis 3 tahun penjara terkait kasus tindak pidana terorisme. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Laurentius Lintang dan juru kamera Hanel Revalino dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Iya, Loren, bisa diceritakan bagaimana jalannya sidang vonis Munarman, Loren? Ya, Mas, selamat siang, Julita. Memang sidang terkait dengan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam ataupun FPI Munarman ini baru saja selesai dilaksanakan, yaitu sidang putusan ataupun sidang vonis baru saja selesai dilaksanakan di PN Jakarta Timur hari ini. Tentunya ini terkait dengan terkait dengan kasus terorisme, di mana sidang ini tadi sudah berlangsung tadi sejak pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat dan tadi sudah berakhir pada pukul 12.10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana majelis hakim ini menjatuhkan putusan vonis kepada Munarman, yaitu tindak pidana penjara selama 3 tahun karena Munarman disebutkan terbukti melanggar pasal 13C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maksud kami terorisme, di mana pasal 13C sendiri ini menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Berikut adalah wawancara kami bersama dengan kuasa hukum dari Munarman, Ajis Yanuar, terkait dengan vonis yang diberikan oleh majelis hakim. Yang jelas satu fakta yang tak terbantahkan bahwa di sini terbukti Pak Munarman bukan teroris. Ya, beliau didakwakan, divonis divonis terkait dengan pasal 13, yaitu menyembunyikan informasi. Di sini dilihat dapat didengar jelas tadi settingan tanda petik adalah 3 terdakwa yang lain divonis dulu, kemudian Pak Munarman dianggap tahu terkait dengan ketiga itu, kemudian divonis terkait pasal 13C. Jadi divonis 3 tahun dan pasti kita akan banding karena banyak fakta yang tadi kita sama-sama dengar itu tidak sesuai dan itu fatal. Di mana vonis yang diberikan oleh majelis hakim ini jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan dari JPU, yaitu selama 8 tahun. Kami juga bisa menginformasikan tadi jalannya sidang ini berlangsung dengan lancar dan aman begitu. Pihak kepolisian juga mengawali sidang dengan baik begitu dari mulai sidang hingga sidang selesai, di mana Polres Metro Jakarta Timur ini menyebutkan terdapat sebanyak 600 personil gabungan antara TNI dan Polri yang ditugaskan begitu untuk mengawali jalannya sidang kali ini. Kami juga bisa melihat tadi adanya kawat berduri begitu yang diletakkan di sekitar PN Jakarta Timur. Namun bisa kami informasikan dari awal sidang hingga sidang berakhir, kami tidak menemukan adanya massa simpatisan dari Munarman yang datang untuk mengikuti sidang kali ini. Kembali ke Anda, Julita. Baik, Loren, terima kasih untuk informasinya, Loren. Pemirsa, laporan Laurentius Lintang dan juru kamera Hanel Revalino dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.